Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di Seraloda. Kali ini gue sama teman gue, Aditya Saputra. Biasa dipanggil nama artisnya itu Adit Bujubunen Albuse. Kenapa Dit namanya itu Dit? Lo dapat nama dari mana tuh? Itu panjang ya. Itu dulu waktu SMA gue cuma ngeliat orang-orang kan biasa kan ditempelin namanya tuh buat keren-kerenan tuh siapa gitu, misalnya Budi Koben gitu, atau misalnya Heru Kavalera kayak gitu-gitu kan ya, atau siapapun gitu kan, Emang ada? gitu-gitu ya. Ada aja lah gue temuin kayak misalnya siapa Rose gitu, misalkan ya apa Excel Rose gitu, siapa Rose gitu kan. Ya gue semacam kayak mau ngeselin aja, gue kasih nama yang norak gitu loh, Bujubuneng ala buset gitu kan. Terus itu keterusan sampai sampai gue ngelamar kerja pun pakai nama itu gitu loh. Email gue juga pakai nama itu, email profesional juga pakai nama itu. Terus gue singkat sedikit-dikit. Ya udah, kadang Bujubuning, kadang-kadang kayak itu, kalau itu buat buat di nama artis ya betul lah, pokoknya namanya Bujubunen Albuse itu lah. Gue copot-copotin satu-satu itunya, hurufnya itu. Nggak yang lain sih, itu cuma karena yang udah nyaman aja sama itu, semuanya pakai itu soalnya gue itu. Ada fanbase? Lo ada fanbase ya? Lo kan cukup terkenal ya Dit? Ada sih di Facebook, ada fanpage di Facebook ada. Ya gitu, ya gitu, Adit Bujubunen Albuse itu di gue pakai namanya itu, selalu gue pakai nama itu sih emang ininya. Kalau buat bikin karya gue pakai itu. Lo karya lo udah berapa banyak? Karya apa aja nih? Gue soalnya ada musik Apa? Lo sama ada mm, ada apa aja lo? Musik, musik, komik, komik, ilustrasi, poster ini yang gue jual-jual. Ini poster-poster film. Homage sih sebetulnya, bukan film-film bohong-bohongan gitu, cuma homage buat film-film jadul kayak gitu. Apalagi ya, dulu pernah nyoba bikin novel lah, nulis kayak gitu. Cuma gue kayaknya sekarang lebih fokus ke komik sama ya sama musik juga lah gitu. Hmm. Oh, lo lagi fokus ke komik sekarang. Sorry, sebentar gue agak kecilin dulu suaranya. Ya, Oke. Tapi komik lu nggak seperti komik ya zaman lu dulu ya. Kalau gue lihat, gue, iya, gue iya, kan sempat iya, research iya, sedikit lah tentang karya-karya lo. iya, Uh, komik lo tuh lebih sekarang lebih ke komik bergerak ya. iya. Bisa bisa Kan dibilang animasi nggak sih itu? bisa, bisa banget. Ya, sebenarnya mungkin kalau sekarang istilahnya motion comics gitu kan. Motion Uh, komik. tapi gue istilahnya cergam goyang lah ini gue sendiri. Gam goyang. Tapi kayak gitu. Karena di sekarang kan di dunia digital tuh kan semuanya memungkinkan kan, kayak misal gambar tuh bisa lu kasih gerak, lu kasih bunyi, lu kasih efek-efek macam-macam. Itu mungkin gue explore aja di situ. Gua ya gue maksimalkan lah gitu lah, apa yang bisa dikembangin di internet, di digital, berarti bukan internet. Digital. Karena memang kalau gue lihat kalau dibilang animasi murni, gambar lo tidak bergerak secara apa ya, continuity ya apa ya. Iya, Jadi iya, lo emang iya. gambar-gambar gambar-gambar freeze yang lo gerakan gitu. In between aja, jadi beneran yang dia statik enggak gitu, yang dynamic yang Ya, terus menerus itu juga enggak gitu, in between, jadi benar-benar ya di tengah-tengah aja sih kayak hmm, gitu. di tengah-tengah. Oke, Dit, Yoi. gue penasaran nih sama karya lo. Jadi hari ini gue coba untuk pas lah. Kalau kalau mau karya lo yang semuanya sih nggak mungkin ya.
Jadi karya-karya lo terakhir ini adalah Pendekar Cyborg, Mm-mm, itu. ya. Yoi. Pendekar Cyborg dengan eh, bintang utama Rambo, Sylvester Stallone. Ah, Ini gue mau di- kupas, gue mau mm, kupas dua karya lo hari ini. mm-mm, Jadi mm-mm. satu satu istilahnya animasi lo, satu lagi musik musik yang lo produksi. Nah, satu-satu ya. Eh, kita mulai dari animasi lo dulu. Mm-mm, Ini Pendekar Cyborg. Gue mm-mm. gue lagi nonton nih. Nanti sekalian Yoi. gue stylein, gue tampilin. Jadi Eh, gimana? Lo menceritakan jujur, ini apa yang lo pengen lo tampilkan dengan Pendekar Cyborg ini? Pendekar Cyborg itu sebenarnya kayak gue bilang kemarin tuh homage untuk semua cerita-cerita yang ikonik, apa namanya, pop culture di tahun 80-an. Dan itu Hmm. semuanya gue gabungin dalam satu karakter yang ya gitu, ya parodik gitu lah, yang semuanya yang kartunis, apa ya, yang karikatural gitu loh. Jadi bener-bener icon pop culture gua gabungin dengan hal-hal lokal, hal-hal yang kearifan lokal kayak gitu, sama 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 jok-jok lokal, sama budaya-budaya lokal gitu di ya makanya di situ juga kayak kilas mirip Arnold, kilas mirip Sylvester Stallone, kilas mirip Hmm. Barry Prima kayak gitu-gitu. Jadi emang emang gua nggak menetapkan si tampangnya itu kayak apa, tapi biar orang ini kayak si kayak makanya lu tangkapnya kan kayak Rembo gitu kan. Ya. Sebenarnya emang ya gitu, kayak emang influence ke situ juga gitu. Gitu. Jadi lo ingin menampilkan sosok yang menjadi ikon di tahun 80-an Hmm. menjadi tokoh-tokoh di dalam komik lo ini. Tepatnya tokoh, bukan tokoh-tokoh. Jadi istilahnya dalam Oh, satu tokoh. karakter itu, si pendekar cyborg itu sendiri, mewakili istilahnya karakter-karakter badass lah yang ada di tahun 80-an, kayak Barry Prima, Arnold, Sylvester Stallone, kayak gitu-gitu. Kadang juga Oh, jadi dia bisa, iya lo benar kayak gabungin gitu. jadi satu karakter. Iya betul, gue gabungin gitu. Oh. Kadang-kadang gue suka Oh. Kak ini juga kayak misal kayak Lupus apa si Boy juga kadang-kadang suka ada di situ gitu loh, dalam dalam satu karakter itu. Cuma emang lebih kelihatannya sih yang tadi itu. Yang tiga tiga tadi itu Barry Prima, Arnold, Sylvester Stallone kayak gitu. Ah, ini kan kalau gue lihat banyak di seri ini, emang lu bikin berseri. Tiga seri, tiga seri, cuma karena itu kan yang lo lihat di YouTube tuh sebenarnya soundtrack. Itu soundtracknya semua, gue dibantu sama teman-teman juga yang pada kontribusi soundtrack buat komik gue. Itu Hmm. yang kemarin apa namanya yang judulnya Denda Mangkara Keluyuran itu komiknya yang udah kedua, serial kedua. Jadi ya gitu, itu ada beberapa soundtrack yang nempel di YouTube ya, ya maksudnya yang ditampilkan di YouTube itu. Soundtracknya kayak itu gitu. Nah, Uh, komiknya sendiri lu tampilkan dalam bentuk apa? Format apa? Kalau itu karena dulu terbit 2016 itu masih cetak. Uh, itu komik kedua masih cetak. Komik ya indie gitu deh. Komik Oh, cetak cetak ya? gua ya yang gue cetak indie sih. Jadi emang bener-bener limited edition gitu. Gue cetak cuma berapa ratus ya waktu itu ya. Dengan bonus gimmick-gimmick yang gue bilang kayak gimbot-gimbotan jadul kayak gitu, mainan-mainan jadul kayak gitu.
gitu. Oh, Terus di oh situ gitu. bonus, ya terus bonus soundtracknya yaitu gua dan teman-teman gitu loh. Bonusnya tuh di digital juga bisa di download, tapi kode downloadnya tuh gua sertakan di mainan-mainan itu tadi gitu loh. Itu mainannya dibungkus, ketika dibuka isinya kode download buat soundtracknya gitu. Soundtrack dari si komiknya sendiri. Komiknya ada sih, komik Hmm, itu jadi udah lo habis. berharap pada saat orang baca komik lo sambil mendengarkan soundtracknya Ya gitu. tuh, tuh kayak gitu. Wah, seru Jadi, juga tuh. Idenya iya dari ya. mana? Original dari lo atau gimana? Sebenarnya dulu gue pernah eksperimen kayak gitu dengan komik yang berbeda. Ya udah, gue berangkat dari situ aja. Gue cuma membayangkan ini kan kayak film aja ada soundtracknya, terus kayak sandiwara radio ada soundtracknya. Ya, Komik juga kenapa nggak ada soundtracknya gitu kan? Kan lebih enak kan ketika kita ngebaca, kita bikin fantasi di kepala kita, terus diiringi sama background gitu loh, dengan apa background musik yang mendukung dari adegan si cerita kayak gitu. ya. Tapi kalau dari segi komersil kan sebenarnya bisa dibuat panjang deh kalau misalkan lu buat versi cetaknya dulu, Mm, lalu versi movie apa serial mm, TV-nya kan biasanya kan begitu kan kayak Donald Bebek iya, nih. Kita tahu mm, kan dari cetak dulu nih, dari bukunya dulu, mm, mm, lalu ada di TV serialnya, kartunnya, mm, lalu berkembang jadi movie. Disney kan seperti itu kan cara kerjanya. mm, mm. Ya, jadi lu memangkas Iya, proses itu langsung iya, cetak lu kasih iya, soundtrack. iya, gitu. Ya, gue pikir ya yang apa ya istilahnya, ya Yang kenapa lucu enggak juga gitu. sih. Iya, Iya. memang kenapa enggak. Eh, eh. Nah, tapi lu berharap suatu saat akan menjadi movie. Oh, iya, dan kebetulan juga kan akhirnya kan gue bikin film juga tentang itu gitu loh. Ya walaupun yang ngerjain Oh juga ya, apa filmnya? itu Pendekar Cyborg juga gejolak bionik lontang lantung. Ada ininya di Genflix, kalau lu lihat di Genflix, itu Genflix Film Festival, itu gratis di situ lu bisa tonton. Filmnya ya apalagi garapan keroyokan ya absurd banget. Kayak gitulah, ada di situ. Lu coba aja Genflix Film Festival, lu ke Oke, keywordnya nanti Pendekar Cyborg. Ya. nanti gue coba Ya. gue buka. Nah, Hmm, hmm, kalau lu bilang tadi absurd, hmm. seabsurd apa? Ya paling tidak orang-orang bilang seperti itu gitu loh. Karena gue di Kayak situ gini, emang uh, dari sisi ceritanya kah, uh, atau dari sisi grafisnya, atau uh, dari sisi eh, apa ya eh, musik-musiknya, atau apa? kayaknya dari sisi grafisnya, dari sisi editing, dan karena kalau plotnya sih sederhana banget ya, cuma ceritanya ceritanya tuh si Pendekar Cyborgnya tuh kembali dari masa depan kembali ke tahun 89, 86 atau 89 gue lupa malah, ke tahun itu buat Hmm, nyelamatin kecamatannya dia sendiri itu kan, Oke, dari dari serbuan cyborg. Kenapa? Kenapa? dari serbuan Dari serbuan cyborg. cyborgnya, dari cyborg dari masa depan. Dia bertugas untuk ngejaga portalnya tuh, portal masa depannya tuh berupa empang. Jadi Oke. empangnya empangnya itu yang dijaga gitu. Empangnya itu yang jaga. Jadi karena itu buat portal, ya dia jadi kayak istilahnya kalau dulu kita punya Baywatch, dia di empang watch lah kayak gitu. Ya, jadi Mm-mm. ngawasin dari situ gitu loh. Ya sederhana itu aja. Terus habis itu dia dia berantem sama ketemu sama cyborg, terus berantem, ya udah di situ yang diolah editingnya itu sih. Dan gue membebaskan sekali teman-teman gue mengacak-ngacak karena emang nggak ada pakem apa-apa di situ. Gue cuma kasih referensi visual-visual TVRI zaman dulu, visual-visual yang cuma yang istilahnya apa ya, ya kalau boleh di dalam tanda kutip itu murahan lah gitu ya, bener-bener cuma asal tempel kayak gitu, yang zaman-zaman yang dulu sandiwara kayak Jin Tomang gitu loh. Jin Tomang yang bener-bener kelihatan banget tempelannya, dia lagi terbang tuh padahal dia lagi tiduran cuma ditempel kayak orang terbang kayak gitu misalnya kan. Ya kayak gitu-gitu gitu loh.
gue kasih ke mereka kayak gitu, mereka interpretasiin sendiri, ya hasilnya ya apa ya, jadinya gue juga ada hal yang mengejutkan gue juga, karena kan itu interpretasi mereka sendiri juga kan. Tapi gue juga oke-oke aja gitu loh, karena emang nggak ada pakem khusus di situ. Gue serahin ke mereka, gue cuma referensi gue adalah film-film jadul, sinetron-sinetron yang acak Mhm. adut kayak gitu kan, sinetron Mhm. FTV gitu loh, FTV yang berantakan kayak gitu. Pokoknya Mhm. lo bikin seberantakan mungkin, sengaco mungkin, yang bener-bener yang orang akan bilang ini apaan sih kayak gitu loh. Eh, Ya kayak gitu jadi ya udah gitu loh. Ya ya udah jadinya nanti mungkin kalau lo bisa lihat ya seperti itu gitu. nanti nanti bukan gue berharap sih yang nonton podcast gue ini akan tertarik dan nonton nyari tahu juga tentang si Ya pendekar cyborg ini. silakan aja. Iya, silakan aja kalau kalian mau cari pendekar cyborg ya. Eh, tadi yang kalau lo bilang yang ngerjain itu grafis apa segala macam, teman-teman lo bebaskan untuk ambil 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 apa namanya, ikon-ikon 80-an, berarti mereka seangkatan sama lo? Enggak, banyak kan angkatan muda. Lebih muda? Lebih muda? Iya, gue yang lebih tua di situ. Di situ. Lo yang Tapi paling tua karena lo ininya ya, iya, iya, kreatornya. iya. Ya mereka ya gitu sih. Kebetulan emang mungkin senang sama komiknya. Mereka yang nawarin ke gue, gimana kalau difilmin aja mas gitu loh. Ini gue Hmm, filmin yuk gitu, kita bareng-bareng keroyokan gitu sama sinias yang lain. Loh ya gue hmm, nggak ada masalah. Ya udah, sok aja silakan aja. Dan emang itu apa ya istilahnya, nggak ada pakem apa-apa yang gue bilang tadi, lu bisa terserah lu gitu loh dengan interpretasi lu. Makanya di situ ada masukin CGI segala macam gue nggak masalah gitu loh. Jadi kayak istilahnya ngegabungin teknologi sekarang dan seolah-olah juga teknologi dulu ya. Tapi semuanya diambil yang istilahnya yang jelek-jeleknya lah, bukan yang bagus-bagusnya kayak gitu. Semuanya oh, kumpulin yang jelek-jeleknya jadi dalam satu film itu kayak gitu. Dan mereka bermain-main lah di situ, silakan aja bermain-main gitu. Karena emang intinya di situ emang cuma buat bermain-main gitu loh, buat buat ya target fun-funan aja. target lo apa sih kalau kalau lo bilang ambil yang Mm-mm. jelek-jelek, target lo apa sebenarnya ke Ya, audiens? ya orang-orang yang seneng main jelek-jelek, terutama anak-anak sekarang kayak gitu. Emang ada yang Ada, suka sama yang jelek-jelek? ada banyak. Ya, Banyak. kan. Kalau lu tahu ada culture meme di itu, meme culture, meme Ya, ya, meme ya. culture itu kan. Itu kan kalau lihat dulu zaman kita ada kan kayak gitu gitu loh. Karena culture meme itu kan dia lahir dari karena emang fenomena digital juga kan. Itu nempelin sembarangan gambar terus habis itu dikasih tulisan kayak gitu-gitu kan. Nah, itu mungkin rootsnya dari situ gitu loh. Jadi orang pokoknya asal tempel buat diketawain ya gitu aja lah. Nah, akhirnya ya ada banyak anak-anak Tapi sekarang kalau gitu. meme itu ya diketawain kan bukan grafisnya, tapi kontennya. Iya, kontennya. Maksud gua kontennya iya begitu. Grafisnya kan yang istilahnya nggak ditata dulu seperti kalau dulu kan kita bikin Ya, gambar ya, kartun atau karikatur tuh kan emang karikaturnya bagus gitu kan. Kita ya, kalau ya. bikin dulu karikatur bagus. Sekarang kita kita terima aja dengan misalnya ada adegan panel per panel tapi dengan foto crop-cropan yang jelek banget terus dikasih tulisan menerangkan itu yang penting kontennya tersampaikan gitu kan. Ya udah Hmm, seperti itu juga mungkin kayak gitu loh. ya. Tapi di situ juga berkembang juga akhirnya eh berkembangnya tuh kita tahu kan kita kalau kalau di ponsel tuh sering typo kan, typo kayak gitu tuh Ya. ternyata diserap juga sama anak-anak sekarang gitu loh. Istilahnya kayak tulisan menangis tuh jadi menangos, itu akhirnya jadi Oke. istilah ya kan gitu kan. Itu kan karena Oh, typo, itu kan karena typo kan, karena kita sering ya. di handphone tuh i dengan o tuh berdekatan gitu kan, akhirnya eh, anak-anak sekarang kalau bilang nangos kayak gitu kan itu dari nangis kan karena itu typo gitu loh kan. Misalnya kayak Oh, ngomong anjing gitu, misalnya kan anjing tuh kalau dulu kan kita diplesetin anjir anjay gitu-gitu kan, anjay pun sampai sekarang kan, tapi juga ada yang karena typo juga kayak jadi anjim gitu kan misalnya. ya. Sekarang jadi anjim. Kayak gitu-gitu. Ah, Jadi sekarang tuh kecenderungan apa ya bercandanya anak-anak tuh ya mungkin lebih surrealis kayak gitu, yang kadang-kadang juga gue juga ini apa nih, oh begini gitu loh, bener-bener yang
surrealis banget bener-bener yang, tapi mereka ya begitu gitu. Dan banyak kan kayak fanpage shit posting gitu di di Facebook ya banyak kok, itu yang bener-bener hurufnya yang kadang-kadang disengajain kayak huruf-huruf alay-alay kayak gitu kan. Ya itulah kayaknya hiburannya anak-anak sekarang mungkin kayak gitu, karena emang didukung banget sama digital tadi itu. Mereka bisa eksplornya dari digital, itu semua harusnya dari situ kayak gitu. Itu Tapi kan oke, ada yang senang kayak gitu dan ada yang bisa menangkap bahwa itu disengaja untuk memang disebelin. Tapi kan ada juga yang sebagian orang yang tidak apa ya, belum sampai ke titik itu. Artinya masih ada yang mungkin salah tangkap. Seperti gini. Kadang kita kan menulis suatu sarkas ya, menyindir. ya Menyindir dengan apalah gitu, dengan perumpamaan. Karena kan orang nggak nangkep. Jadi ya nggak apa-apa. ngomel-ngomel sendiri. Ini banget sih, apa nulis kok sembarangan kayak gitu-gitu. Itu apa emang tujuan lo ke situ? Salah satunya juga itu, nggak apa-apa. Jadi maksud gue, yang nangkep akan nangkep, yang kesel akan kesel gitu aja. Jadi Jadi lo jadinya ya udah, bahagia di atas kekesalan orang lain. iya kayaknya begitu. Kayak gitu. Akhirnya gini, kayak misalnya, kalau dulu kan misalnya dibintangin, misalnya ada bintang rate ya, rate bintang-bintang tuh ya, bintang 5 tuh bagus gitu, bintang 4 tuh Ya, gimana kan. Gue sangat ya. banget ketika ada orang akan membintangi gue 1 gitu, misalnya 1,5 atau 1 gitu loh. Berarti itu tujuan gue tercapai gitu loh. Wah ini berarti emang film gue emang seperti itu gitu kan. Uh, jadi ya begitu gitu loh. Kalau misalnya ada orang kesel-kesel kayak gini, loh iya iya emang begitu. Gitu. Jadi Tapi intinya gini sebenarnya, gue memberikan alternatif lah gitu loh, pilihan gitu loh. Di antara, karena kan ini banyak banget, sekarang hiburan memungkinkan untuk lu bikin bisa apa aja gitu kan. Mau bikin bagus ada ininya sendiri, mau bikin yang bener-bener rumit ada pangsanya sendiri gitu kan. yes. Sampai yang bikin 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 hal-hal yang jelek atau yang kayak gitu juga ada pangsanya sendiri. Semua memungkinkan untuk bikin pasar-pasarnya sendiri, niche-niche-nya sendiri gitu loh ya. Gue mungkin salah satunya gitu, memberikan alternatif lah gitu loh. Alternatif dari yang udah ada gitu loh. Meramaikan, memberikan warna aja gitu. Jadi bisa dibilang lu udah bukan cuma seralodah lagi ya, tapi emang lu sengaja Iya. orang supaya kesel sama lu gitu. Iya, 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 kayak gitu. Iya, Dan iya, iya, iya. Ya kan ekspresi itu kan, bentuk, kalau menurut gue ya bentuk kepedulian kan. Lu berarti menanggapi kan, karya lu tuh ini apaan sih gitu, berarti kan dia nonton kan gitu loh. yes, yes, Apa yes. sih gitu tuh, terlepas dari ekspresinya, oh bagus atau gimana gimana ya dia nonton karya kita gitu loh, dia bener-bener nonton sampai habis dan bener-bener yang merasakan apa yang sudah dia alami gitu loh, Dan dan dia puas menanggapi, dan menanggapi. dia mengeluarkan emosinya, dia Tuh, kayak gitu menanggapi, ya. berarti dia itu karya lu nyampe ke hatinya dia kan gitu. Iya iya, terlepas dia mau Ah, kesel gila. mau seneng kayak gitu. Gue bikin seraloda nih, konsepnya adalah bodo amat apa kata orang. Ternyata lu di atas itu ya. Wah, gue gak tahu. gue kayak tadi gue coba gue kasih Ya, pilihan aja sih. ya kan lu sengaja gitu loh, Iya. sengaja. Lu melakukan itu dengan sengaja. Dan itu gila menurut gue. Ya keren lah. Iya, Balik lagi, thank you. balik lagi ke Pendekar Cyborg. Mm-mm. Uh, Karya lu itu lo komersil kan? Ya, kalau bisa, kenapa enggak? Enggak, dan sudah lo lakukan Udah. komersialisasi. Tapi maksud gue sedang melangkah ke situ. Karena kan gini kan, itu butuh kesiapan publik juga kan. Karena ya jujur aja itu kan alternatif yang menurut gue ya belum semua orang, kayak seperti lo bilang, belum semua orang akan bisa ngapresiasi kan gitu. Bukan bisa sih, gue juga bisa menganggap seperti itu. Tapi maksud gue butuh waktu yang tepat gitu loh untuk nanti di saatnya yang makanya gue bentuk dulu nih
pasarnya gue bentuk dulu gitu loh. Gue lihat ada potensi itu di anak-anak dan gue mungkin semacam tanda kutip campaign lah gitu loh. Ayo kita senang-senang bersama dengan cara yang seperti ini. Ini ada alternatif dan lo kalau lo suka ya silakan kita senang-senang di situ. Ntar kalau misalnya kalau udah ada tanda bisa gua di situ ya udah gitu loh. Sementara yang ini aja dulu. Sementara Eh, sementara gua ini dulu. Boleh nggak kalau gue bilang lo seperti cara kerjanya produsen antivirus? Gimana tuh? Ya, lo racunin dulu masyarakat nih. Ya, ya semacam itu. Eh, Lo racunin Ah, dulu masyarakat ah, sampai ah, mereka mm, apa ya sakit mm, dalam mm, tanda kutip, kayak mm, mm. baru lo kasih obatnya, lo jual Iya, obat. gua nah bedanya adalah kalau produsen antivirus gua nggak menjual antinya. Gue ya Ya, udah sebarkan aja mereka seperti itu. uh, lo lebih lebih cenderung ke ini ya, bandar narkoba ya, Iya, iya, kayak gitu. Gua tidak membuat mereka akan istilahnya apa ya mencari merasa obatnya. cari obatnya gitu loh. Kalau kita gini loh, kalau mencari obatnya kan mereka akan beralih, gua harus bener nih, gua harus bener gitu. Tapi Oh, oke, oke. mereka akan menikmati di situ dan edik gitu loh. Edik, menjadi edik Eh, dan eh. nyari terus nagih. Iya betul. Oke, Tuh. berarti lo bandar Jadi narkoba. ya, boleh bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus kalau berarti setelah lo publikasikan dan lo komersialisasi, eh, kalau lo bilang lo masih eh, apa namanya memperkenalkan dulu lah, lo nyebar virus dulu, hasilnya belum memuaskan secara ekonomi, Oh iya, secara komersial. belum jujur Belum. aja belum. Walaupun tapi yang penting gue cuma baca konsistensi aja sih. Maksudnya kalau ada hal yang uh, gue percaya sedikit-sedikit ya udah gitu mungkin nanti akan mencapai titik yang gue inginkan gitu loh. Oke, balik lagi ke Pendekar Sebut 2. Mm-mm. Jadi ini lo market lo sudah ngerasa lu sudah ngerasa terbentuk belum marketnya? Market udah sih. Kalau market sih udah. Kayaknya paling istilahnya ya kayak kok gue bilang waktu kemarin tuh ada kayak semacam loyalis lah yang di situ gitu loh. Loyalis. Walaupun jadi nggak gede gitu loh. Jadi mereka ya cukup seneng lah sama sama apa yang gue bikin kemarin. Dan mereka Loyalis ngikutin terus. Hmm. loyalis terhadap si Pendekar Ya, Cyborg ini apa terhadap yang lu? ngasih Cyborg ini. beberapa ada yang di gua, beberapa juga ada yang di ya konsepnya si pendekar cyborg itu, ya si karakter itu. Karena emang karakter itu emang kayak gue pengen gue hidupkan semacam kayak karakter Gundala, Gundam yang seperti itulah. Jadi emang ya sebisa mungkin nanti dia ya gitu ya gede gitu loh. Jadinya orang punya punya apa ya keterikatan sama kita kayak kita ngefans sama Gundala gitu loh kan. Kita ngefans sama Gundala sama Godam kan belum tentu ngefans sama kreatornya nggak masalah gitu loh. Ngefans sama tokoh karakternya aja gitu loh. Bahkan Gue mungkin emang nggak tahu ya kreatornya iya siapa ya. iya gue Dan pengen lu bentuknya mereka ngefans gitu ngefans sama karakternya. Hmm, dan lu menutup diri lu nggak untuk diketahui publik? enggak sih Tetap walaupun tetap gue nggak ada masalah. walaupun porsinya gua kasihnya lebih ke karakternya tapi gua enggak sih enggak. Walaupun gitu karena kan beberapa orang kan emang semacam kayak jadi dia juga pengen punya porsi diliatin ke orang lain kan. Kalau gua enggak sih kayak gua kayak agak eh, lebih enak sekarang lebih menonjolnya si karakternya aja sendiri gitu loh. Karena ya enggak penting juga sih menurut gua mereka cari tahu tentang hal-hal yang lebih personal gitu kan lebih mendingan ke karakternya aja gitu loh. Jadi lo benar-benar tidak tidak membranding personal lo ya, hanya Mm-mm. karakter yang lo Mm-mm. ciptakan ini ya, Mm-mm. yang lo branding ya. Nah, Mm-mm. kalau kalau dibilang lo mau nyebar virus nih, Mm-mm. bilang mau nyebar virus dulu, kenapa lo nggak coba lebih smooth gitu? Artinya kalau kalau dilihat kan memang ini absurd banget ya.
Ya, kalau ya, Kalau oke. kalau gue sih agak sedikit nangkep ya, tapi kan Mm, belum tentu semua semua orang gitu, apalagi mm, orang-orang yang baru, apalagi mm, orang-orang yang suka suka komik gitu, mm, 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 kan agak susah. Apa nggak mm. lo buat karya lo untuk di awal-awal lebih bisa diterima publik gitu? Nggak lo coba untuk itu? Ah, seperti gue bilang tadi, gue pengen bikin pilihan sih. Artinya gue Pilihan ada hal, aja. ada Oh, hal yang apa ya, ada warna yang mungkin orang lain belum tahu dan gue coba perkenalkan gitu loh. Jadi ngebentuknya dari situ dulu gitu loh. Misalnya ada warna hijau kuning biru gitu-gitu, tiba-tiba ada abu-abu kehijauan gitu misalnya kan. Jadi wah ada hmm. tuh ternyata yang kayak gini gitu kan. Gue coba perkenalkan aja, nggak apa-apa dari sedikit dulu gitu loh. Tapi ya istilahnya gue tetap nggak akan menutup kemungkinan mereka apa istilahnya ya. Jadi kalau bahasanya komersil ya nggak ada masalah, emang pengennya itu juga gitu loh. Tapi gitu gue Emang ke mempertimbangkan situ tujuannya ya. hmm, hmm, hmm. Jalurnya macam-macam ya tadi itu karena gue juga kayak kemarin kita yang diskusin tuh jalur indie itu uh, gue bukan menyengaja juga ke situ karena uh, apa ya ininya tuh yang memungkinkan hanya itu gitu loh, memungkinkan untuk memperkenalkan warna baru itu hanyalah jalur indie, karena kalau langsung ke jalur yang istilahnya arus utama agak sulit gitu loh kan, karena dari segi komersial juga kan orang juga ngeliat ini terlalu baru nih, pangsanya kemana gitu. Ketika kita mulai dari hal yang kecil dan sedikit-sedikit, ya paling tidak harapan gue sih ada apa istilahnya ngebentuk scene baru lah, industri baru gitu loh. Gitu ya, karena dia berasal dari warna baru tadi itu kayak gitu. Hmm. Oke. Jadi istilahnya lo sudah form ya, sudah fix dengan karakter ini, dengan produk si Cyborg ini, dan biarkan masyarakat yang memilih. Dia mau nonton mau enggak, bodo amat ya. Ya, Ya betul. ya artinya mau nonton syukur, artinya nambah lagi yang suka sama komik lo, mau enggak pun ya nggak masalah bagi lo kan. Oke, terus yang kedua, tadi kan lo bilang lo produksi, lo berkarya di komik dan musik. Gue nemu sih di SoundCloud karya-karya musik lo, eh, memang apa ya, cukup banyak dan cukup banyak penggemarnya juga, dan absurd juga. Ya, 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 gitu deh. Sebenarnya sih kalau gue dengar absurd sih enggak ya. Coba nanti kita tayangin dulu musiknya sedikit aja beberapa detik biar pemirsa pada dengar, silakan.